Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sapaan pengharapan pagi hari ini. Mari bersama sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan kita bersama berdoa. Tuhan, kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema sabar dalam relasi yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat juga lah demikian. Bapak Ibu, ada banyak faktor yang membuat kita seringkali menjadi tidak sabar di dalam relasi. Baik itu faktor internal yang ada dalam diri kita, maupun juga faktor eksternal yang tergantung pada orang lain. Tanpa kesabaran, sebuah relasi bisa saja ada di dalam ketegangan, kerenggangan, bahkan terancam kehancuran. Apalagi kalau masing-masing sudah memakai ego, pengen menang sendiri dan pengen mengalahkan yang lain. Bapak Ibu, kita mesti ingat bahwa kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh orang yang percaya. Dan dalam bacaan kita, Paulus mengingatkan jemaat Kolose untuk sabar seorang terhadap yang lain. Sabar itu perihal menahan diri sejenak untuk tidak marah karena emosional, untuk tidak kecewa karena ekspektasi tidak terpenuhi, untuk tidak membenci seseorang karena tersakiti, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan untuk tidak menyimpan dendam yang akhirnya membelenggu diri. Mengapa harus menahan diri? Sebab dalam sebuah relasi yang namanya marah, kekecewaan, sakit hati, luka itu tidak dapat dihindari. Dan ketika kita tidak belajar untuk menahan diri, yang muncul hanyalah energi negatif dari diri kita. Sebuah relasi itu rentan dan rawan hancur. Itulah mengapa di bagian selanjutnya Paulus memberikan kunci untuk menjadi sabar, yaitu melalui pengampunan. Sama seperti Tuhan telah mengampuni, perbuatlah juga demikian. Ketika kita ingat pemazmur mengatakan Tuhan itu pengasih, penyayang dan panjang sabar, bukankah ini mau menegaskan poin penting bahwa Ia adalah Tuhan yang baik, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan justru membalas kejahatan manusia dengan memberikan pengampunan dan pengasihannya. Dan karena itulah kita manusia yang berdosa beroleh pemulihan dan kesempatan untuk memperbaharui diri. Dengan demikian, pengampunan itu pintu masuk bagi kita untuk menjadi pribadi yang sabar, mampu menahan diri dan dapat melepas pengampunan tatkala hati kita tersakiti. Tidak ada relasi yang sempurna tanpa luka dan kekecewaan. Semua relasi kita dengan orang lain pasti rawan dan rentan terhadap luka. Tapi kalau ada kasih Tuhan yang mendorong kita untuk memberikan pengampunan dan menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi orang lain, di sanalah relasi yang tidak sempurna menjadi utuh dan sempurna. Karena ada kasih Tuhan yang dirayakan dan dibagikan di dalam relasi yang disempurnakan oleh kasih Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Secara khusus kita akan mendoakan untuk proses pemulihan
bagi masyarakat di sekitar Gunung Semeru pasca terjadi erupsi di Gunung Semeru. Kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar di dalam relasi, pribadi-pribadi yang dapat melepas pengampunan ketika hati kami terluka. Karena untuk itulah Tuhan mengajarkan kami apa arti pengampunan yang membawa pemulihan dan pembaharuan diri kami. Maka mampukanlah kami, ya Tuhan, untuk menghidupi kasih-Mu, sehingga kami dapat melepas pengampunan, kami dapat menjadi pribadi yang sabar di dalam relasi. Pagi ini kami mengingat untuk saudara-saudara kami yang ada di sekitar Gunung Semeru yang terdampak erupsi Gunung Semeru beberapa waktu yang lalu. Saat ini sedang dilakukan upaya pemulihan di daerah sekitar Gunung Semeru. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala upaya penyelamatan pemulihan yang dilakukan. Demikian juga untuk masyarakat di sekitar yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru, mereka yang kehilangan harta benda maupun juga anggota keluarganya. Tuhan, tolonglah mereka, berikan penghiburan, berikan pengharapan, supaya pasca bencana alam dan kedukaan yang mereka alami, mereka diberikan keberanian untuk melanjutkan kehidupan dan menyongsong hari-hari depan mereka. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengulurkan tangan, menopang dan memulihkan korban erupsi Gunung Semeru. Dan ketika pagi ini kami hendak melanjutkan aktivitas karya maupun kerja kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Sampai ketemu dalam sarapan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.